ke-10 firman. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohim kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian.
besar Engkau Bapa di surga, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini yang Kau perintahkan bagi kami yang mengimani untuk merayakannya pada saat ini. Bapak yang baik, Kau sudah membimbing kami dari rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun dekat, tujuannya sama. Kami ingin diberkati dalam ibadah, dan kemudian dan siaran sukacita boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, kami juga sadar dalam 6 hari kami melakukan aktivitas kami, dan tentu kemungkinan Bapak kami melakukan pelanggaran, apakah itu yang menyakitkan hatimu atau menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun Bapak di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir pada saat ini karena satu dan lain hal, karena sakit, penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Darah yang sudah curah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala dan dapat beribadah bersama-sama dengan kami tempat ini. Bapak yang baik, juga sahabat-sahabat kami yang berhalangan karena pekerjaan, studi dan sebagainya, kami taruh dalam tangan Tuhan. Pada kesempatan yang akan datang Kau juga halalkan itu supaya kami dapat bersama-sama dengan mereka beribadah di tempat ini juga. Bapak, kami juga tahu saat kami tidak bersekutu dan Engkau kuasa-kuasa kegelapan di neraka pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus saya patahkan tolak hancur dan kau sejahtera atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini Bapak. Semuanya untuk Yesus Masih sendiri. Bapak, mari lihat anak-anakmu Bapak, baik pelayan maupun seluruh jemaat yang ada. Kami bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu atau dapur-Mu yang menguatkan kami. Kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Masih namanya. Kami sudah berdoa secara bersyukur. Mari kita semua katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saling mengasihi.
kekuatan untuk mengalahkan musuh, bahkan memberikan pengenalan akan nama-Mu yang kudus dan takut akan Yahweh. Terima kasih Bapa, di hari Sabat, hari kudus kami datang berkumpul di tempat ini Tuhan, di mana kami beribadah kepada-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu ya. Apa kabarnya? Luar. Siap diberkati? Kita tetap menyebut yel-yel kita ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua Hamashiach dialah Yahweh. 1, 2, 3 ya. GPF bagi Yahweh. Serempak ini ya. GPF bagi Yahweh, Yeshua Hamashiach dialah Yahweh. Amin ya. Puji Bapak Yahweh. Kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita mau belajar firman Tuhan yang hari ini saya beri judul ya, Tuhan menuntun umatnya ya. Bapak Ibu, kita sering sudah mendengar bagaimana firman Tuhan ini ya, tapi kita mau sama-sama belajar lagi. Saya belajar, Bapak Ibu juga kita belajar ya. Kita buka di dalam keluaran. Ini kadang-kadang mau bilang keluaran jadi kelurahan, bisa-bisa terbalik ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai yang 22. Kalau bisa Bapak Ibu kita dari kitab ILT ya, ILT 3 kalau bisa ya. Kita ayat 17 sampai 22. Kita mulai, kita bangkit berdiri. Saya yang ganjil, Bapak Ibu semua yang benar. Tuhan memimpin umatnya. Dan terjadilah ketika Firaun menyuruh umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun itu dekat. Sebab Elohim berfirman, jangan sampai orang-orang itu menyesal jika mereka menghadapi peperangan dan kembali ke Mesir. Namun Elohim berbuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Ursuk, dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Dan Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena Yusuf telah membuat Bani Israel bersumpah setia dengan mengatakan, sesungguhnya Elohim memerhatikan, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini bersama-sama kamu. Dan mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Elam, tepi padang gurun. Dan Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, guna menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari dalam tiang api, guna menerangi mereka untuk dapat terus berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dia tidak membuat tiang awan itu lenyap pada siang hari dan tiang api pada malam hari dari hadapan umat itu. Amin. Silakan Bapak Ibu ya. Kita belajar ya di kitab Keluaran ini mengenai umat ya, bangsa Israel ya, pilihan Tuhan.
bagaimana Tuhan sebelum-sebelumnya ayatnya Tuhan telah memberi tulah-tulah ya, 10 tulah-tulah ya. Terus ketetapan mengenai Paskah Tuhan sudah kasih tahu, dan yang pasal 13 ini ketetapan tentang anak sulung, hari raya roti tidak beragi. Udah kita lakukan itu ya. Itu semuanya itu di kitab Torah ya. Jadi kita belajar di kitab Torah itu yang kita tahu bahwa Torah itu adalah penggenapan daripada Tuhan Yesua ya. Di sini di ayat 17 Tuhan menuntun umatnya ya. Bapak Ibu, mulai di sini umat Israel dituntun Tuhan. Jadi mulai langkah awal dari bangsa Israel dituntun oleh Bapa Yahweh sendiri ya. Nah, dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa-bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tolong Pak Sutrisno, ada saya lihat saya coba belajar Pak ya, cuma saya nggak bisa belajar komputer itu buat apa ini ya. Coba saya cari, saya kasih aja Pak Sutrisno kan. Inilah mengenai perjalanan umat Israel ya. Tapi Bapak Yahweh katakan kalau mereka yang tadi yang pertama. Ini kalau ada tanda panah, kalau mereka dari Mesir, Egypt ya, ke Mesir, ke Yerusalem gitu ya. Ini tanda kanan yang putih. Mereka jalan lurus saja. Itu lebih cepat waktunya, ya. Sama kayak waktu masa kelaparan kan, si anak-anak Yakub, jalannya dari situ cepatnya. Terus yang kedua Pak, ya. Jadi kenapa Tuhan tidak mengambil rute ini ya? Karena kalau mereka bangsa Israel ya menghadapi orang Palestina, kan orang Israel kan baru aja ya keluar gitu, tidak ada tentaranya ya. Mereka tidak siap berperang. Jadi kalau jalan lurus ini kan di situ ada gajah dari Filistia itu kan pasti berperang. Tapi Tuhan tahu ya, Tuhan tahu, Tuhan tidak mengambil rute dari situ ya. Jadi sehingga kalau misalnya di dalam peperangan gitu mereka kalah, pasti mereka mengeluh kan kepada Musa, mengeluh. Kenapa kau bawa aku? Mereka pasti ingin kembali ke Mesir ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, rencana Tuhan Bapa kita Elohim itu mengatakan kalau umat Israel sekali keluar ya dari Mesir harus keluar, tidak boleh balik lagi ya. Kita tahu artinya kalau di dalam berbicara ini keluar Mesir itu adalah kalau kita lihat ya, artinya itu Mesir dari prinsip-prinsip dunia ini ya. Prinsip-prinsip dunia ini Tuhan nggak mau balik ya, nggak mau kembali lagi ke Mesir itu. Jadi Bapak Yahweh ya punya prinsip jangan kembali. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita ya. Diajar kita untuk kita tidak kembali kepada kehidupan duniawi ya. Jadi harus ikut Bapak Yahweh ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya rute balik, nggak ada kembali kepada Mesir ya. Jadi begitu ikut Elohim Yahweh, nggak ada lagi pikiran balik lagi, harus terus maju ya. Jadi bangsa Israel dicontohkan
ya, dicontohkan ya, supaya kita umat kita yang sekarang ini ya, aplikasi ini, bahwa kita juga mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus Mesias itu harus sampai selesai, sampai rampung ya, atau sempurna ya. Goal kita apa Bapak Ibu? Kalau kita hidup ini goal kita apa? Kesamaan. Itu tujuan kita. Jadi kita jangan balik lagi ke dunia ini. Tuhan nggak mau ya. Saya ingat almarhum Pak Pendeta Sultan itu mengatakan begini, katanya kalau kita itu pokoknya anggap aja pisau ini aja ada di belakang, jadi nggak benar-benar kena tusuk kan, jadi maju terus gitu. Oh iya, jadi oh Tuhan, kita diingatkan lagi bagaimana supaya kita melangkah di dalam Tuhan terus, jangan kembali ke prinsip-prinsip dunia ini ya, terus maju ya. Nggak ada namanya berhenti ya di dalam hidup. Kalau berhenti berarti mundur ya, berhenti di tengah jalan. Nah, apalagi sekarang ini Bapak Ibu ya, ada dalam pekerjaan Tuhan juga dalam kehidupan, aku berhenti dululah 1 bulan ini kan, cuti dulu kan. Kalau di dalam mengikut Tuhan kita nggak ada istilah cuti ya Bapak Ibu ya. Jadi terus kita maju terus, nggak ada cuti. Ada udah nggak apa-apa, setahun ini aku nggak kelihatan, nggak ngikuti Tuhan, nggak ada cerita gitu. Jadi mengikut Bapak Yahweh itu tetap kita berjalan. Jadi jangan ada prinsip-prinsip dunia ini ya. Jadi pengiringan kepada Bapak Yahweh besok kita puncaknya adalah, goalnya adalah kita kesamayaan saat Tuhan Yesus datang kedua menjemput kita di awan-awan perdamaian. Amin Bapak Ibu ya. Jadi Elohim tahu bahwa perjalanan ayat tadi 17 itu, dia tahu bahwa ke jalan, kalau misalnya dari lewat jalan yang cepat tadi pasti bangsa Israel mengeluh. Dia tahu karena memang begitu, Bapak kita yang itu memang sudah tahu lebih dahulu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi dia tahu akan risikonya. Nah, ayat ke-18, tetapi Tuhan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju jalan laut Teberau atau laut merah tadi ya, dengan siap sedia berperang. Tadi siap sedia kalau di lagi dengan berani ya, dengan berani. Elohim membuat umat itu berputar melalui jalan padang gurun menurut laut Suf, dan Bani Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir ya, dengan gagah berani ya. Artinya Bapak Ibu, mereka itu berjalan ya, orang Israel berjalan dari tanah Mesir, padahal mereka nggak tahu bahwa di depannya ada apa Bapak Ibu? Ada laut ya, ada laut. Mereka nggak tahu, pokoknya jalan aja bersama Bapak Yahweh dengan gagah beraninya. Saat itu belum ada kayak sekarang banyak jembatan ya. Pada waktu zaman Mesir itu, zaman dulu nggak ada jembatan. Jadi mereka terusnya berjalan, tahu-tahu mentok, tapi mereka adalah pikiran mereka itu pokoknya kami dituntun Bapak Yahweh, pokoknya anteng-anteng aja deh gitu kan. Pokoknya mereka pikir semuanya itu enak-enak di dalam mengikuti ya perjalanan itu, pikirnya enak-enak ya. Tapi mereka itu nggak tahu tadi ya di laut, dan juga mereka juga bangsa Israel itu, mereka juga tidak tahu bahwa mereka itu akan dikejar oleh tentara Mesir. Mereka nggak tahu, tapi yang penting mereka dengan gagah berani berjalan ya. Bapak Ibu, bangsa Israel di sini kalau kita lihat, mereka berpikir sudah aman-aman aja lah, sudah lepas ya. Mungkin sering juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Mengikut Tuhan kita
enak dong, aman ini semua pas ya Pak, pas kan seperti Bapak Gembala bilang kan pas ada ini ada, semua pas ya mengikut Tuhan. Itu menurut manusia, menurut kita mengikut Tuhan. Aku udah lama Tuhan, mengikut Tuhan ya. Masa aku begini aja kan banyak kan yang banyak ada rasa mengeluh pokoknya. Jadi Tuhan makanya Tuhan itu tahu dia tahu semua, dia merubah jalur hidup kita ya. Tapi bahwa kita percaya bahwa Bapak Yahweh sudah tahu terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu di dalam kehidupan ya yang mengalami ya, contohnya Ibu kesaksian daripada Ibu Yuli tadi Bu ya. Ya kan kita kadang-kadang nggak tahu Bu ya, kadang enak-enak aja ya, tahu ada rasa gimana itu kan nggak enak, terus rasanya sedih ya Bu ya. Semua itu memang masing-masing kita di sini ada 25 orang kali ya kan, tapi tiap-tiap orang beda-beda ya, pasti beda-beda. Nggak bisa ya problem masalah Pak Gembala sebenarnya beda ya kan. Semua pasti kita beda-beda, suami istri beda, anak-anak juga beda ya, semua beda ya. Jadi untuk itu mari Bapak Ibu supaya kita tetap menyerahkan ya kehidupan kita ya, untuk menyerahkan kehidupan kita di tangan Bapak Yahweh ya, dengan harus melakukan yang terbaik ya. Semua keputusan ada di tangan Bapak Yahweh. Kan Bapak Ibu kalau kita melihat kejadian kemarin ya, nggak masuk akal ya, kereta api itu ya. Aduh, kita bersedihlah, berduka karena begitu kejadiannya itu kan banyak yang korban. Kita nggak tahu mereka gimana. Tapi yang kita puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, kita semua di sini dalam keadaan sehat itu kita bersyukur ya, diberikan kekuatan kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini hal-hal yang mungkin kita belum mengerti atau tidak mengerti di dalam kehidupan kita, kita mempunyai prinsip bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita ya. Kita bangun karakter kita yang baik ya, dan kita mau dikasih pengarahan dapar Elohim ya. Kita sudah berapa tahun di sini, sering Bapak Gembala kita mengingatkan kita ya, sering Bapak memberikan firman, bahkan harian tiap hari Bapak Gembala puji Bapak Yahweh ya. Saya melihat dia sendiri ya, begitu luar biasanya pengurapan itu kepada Bapak Gembala kita ya. Kita lihat ya, Bapak Gembala pengurapannya tambah ya kan. Firman-Nya untuk dia sampaikan juga menguatkan kita, meneguhkan kita. Jadi Bapak Ibu kita semua ya, kita saling mendukung dalam doa. Kalau saya gosip tanya ya, untuk Pak Gembala haruslah kita dukung ya Bapak Ibu ya. Kita berikan tetap kekuatan kesehatan bagi Bapak Gembala kita. Amin Pak ya. Jadi walaupun apapun yang terjadi ya, segala puji syukur hanya Bapak Yahweh ya. Jadi di sini kita tahu tadi masa lalu kita juga berbeda-beda ya, masa lalu kita berbeda-beda. Jadi jangan kita mau berpikir kok Tuhan saya kok nggak seperti yang sana, kok nggak seperti yang Bapak sana gitu ya, diberkati ini begitu ya. Kita jangan berpikir begitu, karena Elohim Bapak Yahweh mempunyai rencana sendiri di dalam kehidupan pribadi kita. Amin Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah kita bisa nuntut pengen ini pengen itu seperti orang lainnya, tapi kita tahu rencana Bapak Yahweh itu menyempurnakan di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu nggak perlu takut. Saya baru merasakan lebih dekatnya kepada Tuhan semenjak
saya tabrakan 2023 ya. Kalau dulu kalau nggak kerja kita satu hari itu, wah takut sama atasan kita ya. Tapi setelah tabrakan itu nggak kerja 3 tahun juga seperti Pak Johnson kan, udah nggak takut gitu ya. Tapi tetap kita bekerja gitu ya. Artinya tetap ada usaha apa. Bapak Yahweh sendiri yang memberkati kita ya. Ada aja jalan keluar ya. Ya Bapak Ibu, jadi di dalam kehidupan apapun perjalanan kehidupan kita tetap serahkan kepada Bapak Yahweh kita ya. Dan kemuliaannya dinyatakannya luar biasa ya. Jadi peristiwa daripada bangsa Israel ini ada contoh bangsa ya, universal ya, universal karena bayangkan menghadapi Laut Merah itu nggak ada mentok, sementara tentara Israel Mesir mengejar mereka ya. Tapi disitulah Bapak Yahweh dalam Yesus Masya membuka ya, istilahnya dia kemuliaannya dinyatakannya dengan dia membelah Laut Merah sehingga bangsa Israel selamat jalan ya menuju ke Kanaan gitu. Jadi di sisi lain Elohim mau menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi selalu ada jalan keluar ya. Elohim selalu buka jalan. Jadi kita harus dipimpin ruah Elohim ya. Yesua dalam Yesua di hidup kita harus mempunyai sikap hati yang mau dibentuk. Kita apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, pasti Bapak Yahweh pasti buka jalan. Amin Bapak Ibu ya. Jangan sering-sering ngomel ya. Sering kita diajarkan sama Pak Gembala, selalu bersyukur ya Pak Gembala ya. Selalu bersyukur. Ya jangan berkata hal-hal negatif. Ya sering itu kalau nggak ada duit, apalagi orang Batak biasa matilah aku katanya. Gitu kan. Sering gitu. Ya kacau lah, gawat lah katanya kan. Nanti bisa-bisa kita tahu bahwa di dalam Yakobus lidah itu harus bisa kita menguasai lidah ya. Tolong dibaca Yakobus 3 ayat 4 sampai 6 Pak Tony. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 3 ayat 3 Yakobus 3 ayat 4 sampai 6. Tuhan, lihatlah juga ayat 4. Ya. Yakobus 3. Ya benar Pak. Ya. Lihatlah juga kapal-kapal sekalipun demikian besarnya dan sekalipun diombang-ambingkan oleh angin ribut, ia dikendalikan oleh kemudi yang sangat kecil. Kemana saja hasrat hati yang mengemudikannya, itu dihentikannya. Demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil, namun dia membuat hal-hal yang besar. Lihatlah api yang kecil, betapapun lebarnya hutan, dia bisa mengobarkannya. Ayat 5. Lidah pun adalah api. Sesuatu dunia kejahatan lidah ditempatkan demikian rupa di antara anggota tubuh kita hingga menodai seluruh tubuh dan membakar rangkaian kehidupan. Sementara ia sendiri akan dibakar oleh api neraka. Jadi kita tahu lidah itu ya untuk kecil tapi bisa mematikan. Jadi jaga lidah, jaga perkataan kita ya Bapak Ibu ya, dalam mengikut kita Yesus Masya. Terus ayat yang ke-19, ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yosef
Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Tuhan tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini, ya. Jadi dikatakan di sini tulang-tulang Yusuf harus dibawa, ya. Bapak Ibu, kalau dulu memang si Yusuf ini termasuk raja ya Pak, ya, pembesar itu Pak, ya. Mereka biasa mati itu di apa kalau di Mesir kasih mumi kayak gitu, ya. Dibalsam, dibalsam, ya. Jadi kuat gitu. Kuat. Terus ada janji, ya, janji pada termasuk janji Bapak Yahudi bahwa Yusuf itu mayatnya harus dibawa, ya, dibawa ke tanah perjanjian. Itu Tuhan juga, Musa tahu itu, Musa tahu, makanya dibawanya mayat Yusuf ke tanah perjanjian, ya. Kalau saya baca baru kemarin saya cari juga di kitab ya, kitab Sefer Ayaper, ya, di dalam kisah-kisah Asaphat itu 80. Jadi bukan hanya Yosef aja yang dibawa, ya. Mereka juga yang kepala sukunya, contohnya Ruben, Simeon, masing-masing keluarga mereka membawa juga. Itu apalah, ya. Jadi itu dari kitab apa, tapi intinya kita memang harus di Torah ini yang kita tahu. Ini contoh aja, Yusuf dibawa, mayat Yusuf ke tanah perjanjian, ya. Kita tahu, Bapak Ibu tahu nggak Yusuf dikubur di mana? Ya, boleh pasti, ya. Sikem yang di tanah perjanjian, ya, bukan ada juga nama Sikem, tapi dia di tanah Mesir, ya. Jadi berbeda, ya. Jadi yang Yosef ini atau Yusuf ini itu juga bisa menggambarkan Sukot, artinya kerajaan 1000 tahun, atau Yosef itu menggambarkan juga Yesua juga, ya. Jadi makanya Sukot itu kan kerajaan 1000 tahun juga, ya, kita belajar ini kemarin kan, bahwa ya mayat daripada Yusuf itu di tanah perjanjian itu. Jadi ada gambarannya ke kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di situ bagaimana Yosef, ya, Yosef dibilang juga dan harus dibawa. Nah, dan Musa mengerti akan itu dan mereka juga membawa semuanya, ya. Di ayat yang 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, tetapi di tepi padang gurun. Jadi ayat Pak, gambar yang kedua Pak, peta yang kedua. Nah, jadi perjalanannya agak jauh Bapak Ibu, ya. Dari Mesir memutar dari Sukot, Etam, Mara Elim, di Elim, ya, Rapidim, Gunung Sinai, mutar sampai ke itu, ya, Meriba, Kibron, semua itu sampai ke daerah padang belantara Zin, ya. Semua itu perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Jadi orang Israel, ya, di sampai Sukot di tanah perjanjian. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4, tolong satu orang, Pak Sutrisno baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4, ya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada
semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman yang rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dari batu karang itu adalah Amasya. Amin ya. Jadi Rasul Paulus juga menceritakan juga ya perjanjian baru ya. Rasul Paulus menceritakan bagaimana waktu bangsa Israel dituntun keluar dari Mesir, dituntun oleh Elohim Yahweh melalui awan ya dan tiang api itu. Jadi Bapak Ibu di sini untuk diaplikasikan ya bahwa kita adalah pengikut Hamasya. Jadi kalau orang Israel itu dipimpin oleh keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Musa, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kita semua, ya, kita ini dipimpin oleh Tuhan Yeshua Hamasya, ya. Itu gambarannya. Jadi Mose itu adalah gambaran dari Yeshua Hamasya, ya. Mereka waktu bangsa Israel mereka dibaptis dalam awan dan laut, ya. Ini aplikasinya kepada kita, ya. Kenyataannya kita itu dibaptis di dalam, ya, kalau kita menjadi pengikut Yeshua, kita dibaptis dalam Elohim Yahweh, di dalam Besem Yeshua Hamasya dan Ruach HaKodes, ya. Jadi Bapak Ibu, kita semua ini kalau kita sudah mendengar bagaimana bangsa Israel sama dengan kita aplikasinya. Kalau kita mau mengikut Yeshua Hamasya, kita jangan menolak baptisan, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada yang sudah mengenal Bapak Yahweh tapi belum dibaptis, ya, mari ya supaya kita mengikuti firman ini, ya. Bapak Gembala siap setiap waktu. Ya Pak Gembala, ya. Ya, panik belum ya? Belum? Udah. Yang dibaptis? Ya, udah. Nah, jadi pokoknya kalau kita mau mengikut Yeshua Hamasya, jangan menolak baptisan, ya. Jadi dibaptis dalam format yang benar, ya. Dibaptis dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua Hamasya, dalam nama Ruach Elohim, ya, Ruach Roh Kudus, ya. Jadi mari Bapak Ibu semua, ya, begitu kita dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin, ya, berjalan kita bersama Yeshua Hamasya, ya, dibaptis dan penuh dengan Roh Kudus, kita, ya, kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel tadi, ya, contohnya tadi dicontohkan. Nah, kita tahu domba disembeli, ya, darahnya dioles di mana? Di ambang pintu, ya, yang Paskah tadi, ya. Paskah kan udah kita rayakan, ya. Terus mereka berjalan ke Laut Merah, ya. Terus dipimpin tiang awan dan tiang api sampai ke tanah perjanjian, ke Kanaan, ya. Begitu juga kita, ya. Kita, saudara dan saya, ya, Bapak Ibu, ya, kita menerima darah Yeshua Hamasya, ya. Kita dibaptis, ya, dalam Elohim Yahweh dan Ruach Kodes, ya, dalam Yeshua Hamasya. Terus masuk ke Yerusalem baru. Jadi ada gambarannya Bapak Ibu, ya. Perjalanan di Israel, aplikasi ke tempat kita ini, ya. Itulah pengajaran daripada Torah itu, penggenapannya. Jadi kita semua di sini bisa mengerti. Jadi kita tidak disesatkan, tidak diombang-ambingkan lagi oleh pengajaran-pengajaran, ya. Jadi kita mengerti bagaimana perjalanan journey daripada bangsa Israel dan
aplikasinya kepada kehidupan rohani kita di tempat ini. Amin Bapak Ibu ya. Inilah Tuhan menuntun kita langkah demi langkah ya, step by stepnya di Tuhan menuntun kita. Jadi dalam makna perjalanan hidup kita ini sedang ke dalam Yerusalem baru. Kita mesti masuk dalam rencana Elohim Yahweh ya. Dan kalau kita di dalam Tuhan ya, di dalam ketetapannya ya, kita juga harus mengerti juga bagaimana karakter-karakter dari bangsa Israel. Mereka kadang menolak, kadang menggerutu ya. Jangan kita mengikuti karakter-karakter begitu kalau kita di dalam Yesus Masih. Amin Bapak Ibu ya. Bahwa memang tertulis ya, tapi kan bukan itu yang kita tiru ya. Tapi yang kita tiru, jangan kita mengikuti segala kelemahan-kelemahan, tapi yang kita tiru yang benar ya. Yang gagal-gagal dari bangsa Israel jangan kita tiru, tapi yang berhasil di dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ketetapan-ketetapannya yang baik kita ikuti. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah cermin buat kita ya, bagi kita semua, untuk kita jangan melakukan kesalahan lagi ya. Di dalam hidup ini kita biarlah Ruh Kudus menuntun kita ya. Bapak Yahweh Elohim Yesus Masih dan Ruh Kudus menuntun di perjalanan hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Jadi sampai sini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kita angkat dulu pujian Pak Tris sebentar aja ya. Kita angkat pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, dibantu Ibu Feli. Tiap langkahku. refleksi dari Natal. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Elohim Yahweh, di dalam Yesus Masih, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dafaran-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis dengan begitu indah. Sekarang hamba-Mu ingin menguatkan Bapak sebagai refleksi atas apa yang sudah disampaikan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, mari Tuhan berikan hikmat supaya kemudian apa yang disampaikan itu untuk menambah daripada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis. Mari Bapak berfirmanlah, kami sudah juga menyiapkan hati kami, dan Yesus Masih kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu terima kasih. Siap diberkati? Amin. Sudah tadi ya. Bapak Ibu, ini tadi kita bicara tentang apa? Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada yang agak unik ya. Di tengah-tengah perjalanan ternyata selama ini
jarang orang bahas mengenai ada tulang-tulang Yusuf yang dibawa. Kan jarang kan Bapak Ibu dengar khotbah itu kan? Tulang-tulang daripada Yusuf tadi katakan, dan juga yang lain ya, ke tanah Kanaan. Apa itu alasannya? Bapak Ibu, apa alasannya? Integritas, Pak. Integritas itu sudah. Yang kesetiaan perjanjian kata-kata yang terdahulu tetap diikuti generasi berikutnya. Begitu. Yang lain mungkin ada pendapatnya Bapak Ibu. Kenapa tuh harus dibawa? Kan tulang. Sekarang kan ada tuh ya, orang-orang kayak saya, orang kampung ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti dipanggil Tuhan, jenazahnya itu dibawa semua. Iya kan? Gitu kan? Kira-kira mirip nggak itu? Mirip. Ada yang salah? Ada yang salah di situ? Nanti kalau Pak Kris belum sekarang nanti 80-90 dibawa ke Celacap nih. Maunya ya. Bu, mana Bu? Dibawa ke Celacap dulu Bapak. Dibawa pohon rindang, bukan dibawa pohon ame ya. Pohon yang gini-gini pohonnya ya. Itu kenapa kira-kira dibawa? Memang kalau integritas. Ya itu benar Pak, integritas. Perjanjian mungkin kita jadi integritas itu apa yang diucapkan Tuhan enggak gitu. Tuhan nama itu Pak. Ada perjanjian mungkin Pak. Ada jangan mungkin kalau ya, Bapak itu. Ya, perjanjian dari itu Bapak Yahya sama Yusuf itu Pak. Terus sama Musa juga Yusuf juga ngasih tahu nanti Tuhan ayatnya di Alkitab nggak begitu ngomongnya, tapi di kitab Yasin itu Pak ada, tapi kan itu kan kitab sambilan aja kan untuk mengokohkan doang, itu ada itu Pak. Ada ya. Jadi Bapak Ibu maksudnya ini kalau refleksi kita boleh bertanya jawab, kecuali khotbah itu suatu arah ya, nggak ada tanya jawab di situ, ini boleh Bapak Ibu. Nah, refleksi yang tadi itu penerapannya dalam membangun komunitas kita, ketaatan pada nilai dasar atau integritas harus tetap dibawa. Tidak peduli seberapa berat tantangan di lapangan. Itu artinya integritas ya. Jadi refleksinya di situ Pak. Intinya tetap di situ kita harus nilai dasar ketaatan tadi yang sudah dibangun dari awal tetap dibawa Pak. Tidak peduli seberapa berat tantangan di depan. Bapak pernah dengar nggak dikatakan Tuhan memakai kata Yusuf nih saya untuk menyelamatkan bangsa. Iya Pak. Nah itu intinya. Jadi itu hanya sementara. Terjadi apa Bapak Ibu? Kenapa saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir? Kelaparan. Terjadi kelaparan. Jadi untuk menolong bangsa Israel tentu harus dikembalikan lagi kepada tempatnya. Tanah yang diperjanjikan tadi itu intinya. Hanya sementara, hanya persinggahan. Yusuf juga mengatakan bahwa saya tidak ingin beristirahat di Mesir. Jadi kalau ada yang mengatakan beristirahat dengan tenang, berarti betul ya Bapak Ibu ya? Iya kan? Tapi yang mengatakan begitu. Beristirahat dengan tenang. Itu berarti dari Alkitab juga kan? Dari kitab suci kan Bapak Ibu kan? Iya. Kan Yusuf mengatakan begitu. Saya tidak ingin beristirahat di Mesir. Di perantauan, kira-kira begitu. Jadi kalau yang tadi Pak di sini menghembuskan nafas terakhir di bawah kampung halamannya banyak itu Pak, wajar, masih wajar. Berarti betul nggak itu? Boleh nggak itu? Boleh Pak. Boleh Pak, bagi yang punya tanah, bagi yang di kampungnya belum diakui ya di sini aja. Ada yang bilang gini loh, kalau di sini dikubur tiap tahun pas sudah bayar iuran. Kalau di kampungan enggak kan? Enggak. Tanah sendiri itu benar nggak Bapak Ibu? Benar kan? Kalau enggak ditindih loh itu, atau digusur. Ada iurannya. Mana ada tiap bulan? Pajak nggak tiap bulan. Pajak ada. Tahun. Tiap bulan. Nanti kita obrolin baik-baik ya. Kalau bayar tiap bulan itu perpuluhan Pak. 3 tahun sekali. 3 tahun ya. Nanti aja hilang. Nanti kita ngomongin nanti kita selesaikan di luar secara jantan ya. Itu jadi dipakai merantau ke sono hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Itu intinya. Jadi kalau kita ini merantau untuk cari duit kan, nanti panggap lagi. Kalau sudah 70-80 balik lagi ya ke kampung Bapak Ibu.
Itu biasanya suku Jawa, Pak. Jangan bawa suku. Itu rasis nih. Kalau orang Batak dia nggak balik ke sana. Enggak, Banyak. So, hampir semua. Banyak itu. patah itu. Dia kan cari duit di sini kan kirim ke kampung. Karena mie ayam di kampung masih dapat 8.000 kan. Kalau di sini kan mahal. Bukan semua. Jam 1 memang. Urusannya kampung tengah berarti ya kan. Itu hanya sementara untuk menyelamatkan bangsa Israel, maka dipakailah Yusuf. Tapi ada yang unik juga. Siapa yang istrinya Yusuf siapa? Asnat apa ya? Oh, anaknya Potifar kan? Iya. Yang dulu menfitnah itu kan, ibu mertuanya kan? Tuh, dari istrinya. Kan unik juga kan? Benar nggak, Bapak Ibu? Mungkin ibunya cerita kali kegantengan. Itu berarti dia tidak pernah dendam. Contohnya tidak dendam. Sama seperti agak lari dikit Bapak Ibu, Daud yang tidak dendam kepada Saul. Iya, kepada Mertuanya. sahabatnya yang namanya Yonatan. anaknya Yonatan kan dipelihara. Nah, jadi dari kitab suci kita lihat contoh tadi banyak pelajaran kata Pak Dahlan, yaitu tidak ada dendam dari tokoh-tokoh yang kita baca di kitab suci. Tadi siapa? Yusuf, dan juga kemudian ke bawahnya Daud. Yusuf katakan bahwa keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub akan kembali ke tanah yang dijanjikan. Tadi dikubur di Sukkot pengajaran. Kalau sekarang ada tren, itu dapat dikatakan tren atau tidak ya? Dikubur ke kampung halamannya, berarti meniru dari Alkitab. Tapi harus ditaruh di gua ngapel. Maksudnya? Kan di gua di Teguh, enggak. Harus di gua lah. Makanya Mau di kampung bapak ada gua, ada kan? Gua lu yang ada. Tuh, sekarang modelnya gitu juga. Ada ketika meninggal jenazahnya dibawa, ada setelah kemudian menjadi tulang belulang. Itu hanya alasan mengatakan, loh kok dibawa pensiun bayar mahal tuh retribusi. Sebenarnya bukan begitu. Ingin meniru apa yang kita lakukan, tapi itu bukan menjadi keharusan Bapak Ibu. Itu ajaran itu apa namanya, Firman mengatakan seperti itu. Kalau kita kemudian melakukan seperti itu tidak ada salahnya juga. Iya. Kemudian ada juga mengatakan mungkin ziarah itu salah nggak Bapak Ibu? Ini kan soal meninggal. Enggak. Salahnya ziarah. Ziarah itu jenis rekreasi kan. Maria datang ke Maksudnya kuburan. rekreasi kubur, Ya. Pak. Maria datang ke kuburan Yosua kan Pak? Bapak kirim ke kubur ya? Rekreasi kubur, Pak, sambil makan-makan. Makan liar di situ. Katanya gitu kan. Itu ziarah boleh nggak Bapak Ibu? Ini kan kita soal jenazah. Boleh, kan? asal Boleh. berdoa. Asal jangan Berdoa. Berfokus kepada Boleh. Masih mendoakan yang Mendoakan yang udah meninggal. Berdoa boleh, Pak, tapi berdoa buat diri kita yang masih hidup, bukan kita yang mati. Jangan ada kompromi. Yang jelas boleh, tapi jangan sampai kita Mendoakan yang mati. Mendoakan yang mati. Udah selesai urusan. Selesai urusannya, tapi kita yang hidup kita doakan. Ada kan tertulis, kalau misalnya kita menziarahi ayah kita, ibu kita, atau saudara-saudara kita yang lain, kan ada tertulis. Ingat aja, kenangan terhadap orang benar mendatangkan Berkat. Nah, orang tua kita benar nggak sih? Benar ya? Benar lah, sudah memberikan kita Makan. memelihara, Melihara. terus yang kita sekolah dan seterusnya. Jadi boleh ya bicara ya, membawa tulang-tulang juga boleh, tulang-tulang dari ayah ibu mungkin ke sana ke kampung halaman. Ada yang salah. Yang salah tadi apa, Ibu Yuni? Mendoakan ya, bolehlah hubungannya sudah selesai. Itu aja. Jadi Yusuf dibawa tulang-tulangnya karena itu tadi memang itu sudah janji seperti itu. Tapi Yusuf tulang tulangnya utuh loh, Pak. Ya itu tadi kan sudah dijawab. Mumi. Karena memang di Tapi kalau yang pecah-pecah tulangnya pisah-pisah, itu gimana?
Kan udah busuk, tinggal tulangnya mencar-mencar tuh gimana Pak? Ya dikumpulkan lagi, direkonstruksi lagi. Oke, deal Pak. Ikan tadi saya. Kan bisa direkonstruksi lagi. Ini palanya, gitu. Itu ya. Jadi itu inti dari sini. Tadi kurang dibahas tentang itu ya. Tentang kenapa kita harus membawa tulang-tulang. Boleh nggak meniru seperti itu? Boleh, sepanjang dari tidak menjadi berhala. Karena berhala semuanya kita tahu itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ada dua kan yang tidak Tuhan ampuni kan? Kalau kita melakukan apa? Menghujat Roh Kudus dan sembahan berhala. Ada yang mengatakan begini, tapi kan istrinya Salomo banyak dari penyembah berhala. Nah, jawabannya apa? Kenapa juga Salomo itu menjadi tokoh dalam kitab suci yang menjadi teladan buat kita? Alasannya sama seperti tadi Yusuf itu. Kenapa? Kan penyembah berhala kan dikatakan kekejian kan, dosa yang tidak dapat dia ampuni. Tapi kalau Salomo itu diampuni. Buktinya apa? Menjadi panutan buat kita dalam kitab suci tertulis. Apa jawabannya? Karena memang sudah janji Tuhan adalah ya dan mestinya ada di janji Tuhan. Iya. Bridgingnya gitu. Oh ya udah. Udah jam 1. Itu jadi janji itu ya dan amin. Tidak akan pernah berubah. Lu tapi dia berdosa, tetap janji. Satu contoh yang lain, siapa? Orang kuat itu siapa? Samson. Musuh loh. Samson atau Samson? Simpson. Kalau yang sekarang ngomongnya Simpson. Kalau bahasa Melayu apa? Samson. Samson. Kecuali nama Bapak Yarud yang diganti. Kalau nama manusia boleh nggak sih? Boleh ya. Boleh. Tapi saya nggak mau juga namanya Sudungan jadi Hasanuddin kan. Saya sering mau dipanggil Hasanuddin. Nggak gitu. Saya diam aja. Hasanuddin. Nama datang. Mana? Ini ngurus STNK. Kok tadi belum terjadi? Belum 3 jam belum sampai. Baru baca dibuka begini. Marah dia. Ini soalnya mau bacakan Hasanuddin. Jelas kan sama nggak? Oh iya maaf kita maaf. Begitu kalau nama orang bisa digantikan suka-suka dia kan. Nama Tuhan yang boleh tidak boleh diganti. Jadi yang benar mana? Simpson atau Samson? Simpson Pak. Kita sepakati Simpson ya. Simpson yang orang kuat itu juga dijanjikan. Salahnya apa Bapak Ibu? Kita tulis lagi ya Ibu ya. Apa salahnya Simpson? Simpson nggak salah menurut saya Pak, karena dia nazir Tuhan. Ada dong salahnya. Artinya kalau nazir itu dari mulai lahir Tuhan sampai katakan jangan buka rahasia. Dibuka nggak rahasianya? Yang tidak patuh. Mana kelemahannya? Makan yang najis juga dia Pak. Makan yang najis juga. Terpengaruh dengan orang yang di sebelahnya. Siapa yang sebelahnya? Kalau soal berarti surga kan masuk termasuk surga, di dalam kalau soal Istrinya masuk yang surga, gimana? kalau soal masuk surga ya Tuhan yang tahu ya Pak. Tapi kalau itunya ya Kesalahannya melanggar. tetap ada. Tetapi karena kami itu memang janji. Iya. Janji saya tidak akan pernah menarik janji. berarti semua sama aja, ada dua. Berarti kalau berjanji harus jangan juga dipatuhi Pak. harus dipatuhi ya. Itulah yang Bapak katakan tadi, integritas. Kalau mampu Bawa tas isinya kertas, masuk ke universitas, lulus dari fakultas. Itu integritas Bapak. Ya. Jadi kita jangan pernah melupakan janji. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Berapa kali dimurnikan? 7 kali dimurnikan. Hampir 100. Amin. Mari kita berdoa. Apa yang baik kali bersyukur untuk sedikit refleksi yang kami sampaikan. Bila kami semakin dikuatkan dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, bahwa kami harus
tetap menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami, bukan hanya sekadar pendengar semata. Terpujilah namamu, di dalam Yesus Hamasiah kami sudah berdoa dan bersyukur untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Saya serah. Semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran
dan damai sejahtera yang daripadamu. Bapa yang baik, kami tetap dalam posisi doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami juga memohon Bapa pertolongan Tuhan dalam kami mengurus surat keterangan tanda lapor gereja yang sampai sekarang belum terrealisasikan. Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan surat keterangan domisili dan selanjutnya akan melengkapinya. Kami Bapak serahkan dalam tangan kasih, Engkau memberikan Bapak hikmat kepada pengambil keputusan sehingga kemudian surat keterangan itu dapat kami peroleh dan itu kami lanjutkan mengurus surat keterangan tanda lapor gereja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk rencana sarasehan pada bulan pertengahan Mei yang akan datang. Kami taruh dalam tangan Tuhan, berkati para panitia Bapak, yang memberikan hikmat kepada mereka sehingga nanti segala persiapan dapat dilakukan dengan baik dan kami boleh mengikuti sarasehan dengan baik pula. Berikan kesehatan yang sempurna buat mereka Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendarum, dan seluruh majelis pusat. Bapak, Kau berikan kesehatan yang sempurna Bapak. Berikan visi dan misi yang baru sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugasnya. Dan nama sinode kami semakin dikenal, membawakan nama Bapak Yahweh Besen Yesus Masih Yahweh Roh Kodes. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini dan minggu akan datang. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak yang berikan kesehatan yang sempurna buat mereka, berikan umur yang panjang buat mereka dan kesuksesan di dalam pekerjaan mereka ataupun di dalam studi mereka masing-masing. Dan dalam sukacita ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kami kiri kanan buka belakang di mana boleh beribadah kami taruh dalam tangan Tuhan juga. Berkati pelayanan mereka Bapak, biar kami boleh hidup bertetangga dengan baik dan saling menghargai. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Dan hubungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Berkatilah bakulmu dan tempat adeganmu. Berkatilah kau pada waktu kau masuk dan diberkatilah kau pada waktu kau keluar. Berkatilah kau dan melindungi kau. Adonai dari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, kekal sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Almasih, mari kita semua yang diberkati katakan bersama-sama. Amin.